إلى حضر حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين أجمعين، خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وأصوله وفروعه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tentang keharmonisan rumah tangga dengan panduan kitab Uqudul Ujan karya Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Semoga kita mendapatkan berkah dan ilmu yang manfaat dari kajian kita malam hari ini. Pembahasan kita malam hari ini masih melanjutkan daripada kewajiban seorang suami, kepala rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya. Sampai pada kalimat qala Allahu ta'ala fi suratit tahrim, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu ay aqarru bil iman, wahai orang-orang yang telah ikrar dengan keimanan, yang sudah menyatakan iman kepada Allah, qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, ay minan nisa'i wal aulad, daripada perempuan dan anak-anak, wa kulli man yadkhulu fi hadzal isim, dan juga semua orang yang masuk ke dalam nama keluarga, seperti pembantu yang di rumah tangga kita atau siapapun yang satu atap dengan kita, itu namanya keluarga. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian nara, daripada api neraka. Ayat ini dikomentari atau ditafsiri oleh Ghala Tarjumanul Quran, berkata terjemah Al-Quran, yaitu Sayyiduna Abdullah bin Abbas fi makna dzalika, di dalam makna kalimat ayat Al-Quran ini, faqihuhum ay allimuhum syara'i al-Islam. Cara menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka adalah yaitu dengan mengajari mereka syara'i al-Islam, syariat-syariat agama Islam. Wa adibuhum, dan ay allimuhum, ajari juga kepada mereka mahasinal akhlak, akhlak-akhlak yang bagus. Ini daripada tafsirnya ayat tersebut. Menjaga diri dan keluarga daripada neraka ini adalah kewajiban, lebih daripada menjaga dari kelaparan atau sakit. Kalau lapar, sakit itu pengaruhnya hanya di dunia saja, maksimal dia akan mati. Setelah mati, rasa lapar, rasa sakit itu mungkin tidak akan dirasakan lagi. Berbeda jika dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia masuk neraka Allah, na'udzubillah. Justru dengan kematian itu membuat penderitaan yang tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Maka rasa sakit yang dia derita ini abadi selama-lamanya. Oleh karena itu lebih penting menjaga daripada neraka
keluarga, daripada anak dan istri kita, daripada menjaga mereka dari kemiskinan, daripada rasa lapar, dari sakit. Ini lebih utama menjaga mereka dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Yaitu mengajarkan kepada mereka syariat-syariat Islam, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah untuk mereka amalkan dalam kehidupannya. Jika kita tidak mampu, bagaimana? Wajib kita juga untuk mengarahkan mereka memahami daripada syariat, dengan kita ajak datang ke kajian-kajian, atau kita belajar kemudian kita menyampaikan kepada anak dan istri. Kalau tidak ada tanggung jawab seperti ini, khawatir nanti mereka na'udzubillah masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan suami yang cinta dengan istri atau ayah yang cinta dengan anaknya ini bukan yang hanya memberikan nafkah materi kepada mereka, mencukupi biaya pendidikannya, memberikan fasilitas dalam kebutuhannya, tapi itu hanya sebatas dunia. Yang lebih penting dari itu yaitu mengajak seluruh istri dan anak-anaknya masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mengupayakan mereka semua terhindar daripada api neraka. Ini yang paling penting. Dan ini yang tugas berat seorang kepala rumah tangga ini. Nah, ini dengan cara mengajari mereka syariat-syariat Islam, terutama masalah yang paling penting menutup aurat bagi perempuan dan menjaga pergaulan ketika mereka sudah di usia balik, sudah usia dewasa. Wakila dikatakan inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah man jahala ahlahu, orang yang membiarkan keluarganya bodoh daripada ilmu agama. Ini nanti paling berat siksanya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia membiarkan istrinya tidak mengerti misalkan masalah yang berkaitan dengan kesucian, haid, masalah najis, masalah kapan dia harus melakukan qadha sholatnya dan sebagainya, atau membiarkan anak-anaknya tidak mengenal halal haram sehingga dia melakukan yang diharamkan, meninggalkan yang diwajibkan. Nah, kewajiban ini akan dituntut oleh keluarga kepada kepala rumah tangganya. Nah, maka dia harus menanggung dosa anak dan istrinya. Nah, beratnya seorang kepala rumah tangga ini bukan hanya nafkah saja. Mencari nafkah itu juga berat. Mendidik anak, menyekolahkan anak itu juga butuh biaya yang besar. Cuman tidak hanya seperti itu, justru tanggung jawab di akhirat akan dituntut daripada anak dan istrinya. Ini yang lebih berat. Karena tanggung jawab akhirat konsekuensinya adalah antara surga dan neraka. Nah, banyak orang yang sukses menjadikan keluarganya bertitel, kerjanya bagus, cuman dia gagal di dalam mengajak anak istrinya masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebanggaan seorang kepala rumah tangga ini bukan kalau anak istrinya punya karir yang bagus, tapi kalau menjadikan anak dan istrinya menjadi orang-orang yang soleh, solihah. Itu yang kebanggaan seorang kepala rumah tangga. Wa an Sayyidina Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar sebuah hadis radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah penanggung jawab. Ai hafidun mu'tamanun multazamun, orang yang diberikan kewajiban menjaga, diberikan amanat,
diberikan tanggung jawab li salahi ma'tamana ala hifdhihi, untuk menjadikan baik siapa-siapa yang menjadi amanat bagi dirinya untuk menjaganya. Nah, ini yang berat. Setiap kita ini adalah mengemban amanat, menjaga amanat untuk menjadikan amanat ini baik. Wa huwa matlubun bil adli fihi, dan seorang pemimpin ini dituntut dengan keadilan dalam orang-orang yang dia pimpin. Wal qiyami bimasalihihi, dan untuk menegakkan kemaslahatan kepada yang dia pimpin. Nah, ini yang berat bagi kita memimpin. Ini tidak mudah. Seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat Rasul. Harus sidik, jujur, harus fatonah, cerdas, pandai, kemudian amanah, harus tanggung jawab amanah, dan juga tabligh, bisa untuk membimbing, menyampaikan, memberikan satu nasihat atau ilmu. Ini seorang pemimpin harus memiliki 4 ini, baik pemimpin skala besar maupun pemimpin skala kecil seperti rumah tangga. Kalau pemimpinnya sudah tidak adil, tidak jujur, ya pasti rakyatnya juga tidak akan bisa jujur karena meniru daripada pemimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya tidak pandai dalam ilmu agama, tidak bisa mengarahkan, ya otomatis akan yang dia pimpin ini sama-sama orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama. Nah, keempat sifat pemimpin ini harus dimiliki oleh setiap pemimpin, yaitu sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan pemimpin itu akan diminta pertanggungjan jawab dari kepemimpinannya fil akhirah. Ini pertanggungjan jawab bukan ketika akhir masa kerja 5 tahun baru diminta pertanggungjan jawab, tapi yang lebih penting itu di akhirat. Semua kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat kelak. Nah, di sini tidak bisa bermain-main. Kalau pertanggungan jawab di dunia bisa diatur, bisa dibuat-buat, tapi di akhirat itu tidak bisa. Fa in wafa, jika dia menunaikan daripada kewajibannya, ma'aleh minar riayah, daripada cara pengaturan, hasalalahul hifdzul awfar, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Seperti kemarin kita terangkan bahwa setiap seorang suami atau kepala rumah tangga yang memerintahkan anak istrinya sholat, dia juga dapat pahala anak istrinya. Berdasarkan hadis itu, man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, ini juga termasuk istri dan anak. Kalau kita perintah sholat, suami juga mendapatkan pahalanya. Jadi dakwah itu dimulai dari keluarga, baru setelah itu ke lingkungan yang sekitar kita dan lebih besar. Nah, kalau keluarga kita harus kita maksimalkan, dan itu pahalanya juga kita yang mendapatkan. Sebaliknya juga sama, kalau mereka tidak melaksanakan sholat karena tidak kita ingatkan, dosanya juga menanggung daripada mereka semua ini. Wa illa, jika tidak melaksanakan kewajiban seorang pemimpin, talabahu kullu ahadin minhum, akan menuntut kepada dia setiap orang yang dia pimpin. Istrinya menuntut, anaknya akan menuntut bihaqqihi, dengan haknya, fil akhirah, di akhirat. Apa haknya istri? Saya belum pernah diajarkan masalah sholat dari suami saya. Anak juga sama, saya tidak bisa sholat karena tidak pernah diajari masalah sholat, masalah wudhu misalkan. Lebih diajarkan tentang
bahasa Inggris, matematika, komputer dan sebagainya. Tapi tidak pernah sekalipun mendidik masalah bab wudu, bab membaca Al-Quran, masalah sholat. Nah, ini berbeda dengan orang-orang tua dulu. Orang-orang tua dulu itu berusaha walaupun masalah wudu dia ajari. Sebelum anak ini bisa wudu, berusaha mengajarkan bab wudu sampai sempurna. Karena apa? Setiap anak itu berwudu untuk sholat 5 waktu atau sholat-sholat yang lainnya, orang tua dapat pahala wudunya anak ini. Itu masalah satu saja, masalah wudu. Apalagi kalau dia bisa membaca surat Al-Fatihah diajari oleh orang tuanya, maka setiap dia membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, orang tuanya otomatis dapat pahala. Nah, kalau kita bisa, jangan dialihkan kepada orang lain. Kalau kita bisa mengajarkan bab surat Al-Fatihah, ajarkan kita dulu, biar kita yang pertama dapat pahalanya. Kalau kita memang tidak bisa, silahkan untuk mewakilkan kepada orang lain. Jadi kalau bisa, ini ladang pahala kita. Sepanjang dia selalu membaca surat Al-Fatihah dalam rakaat sholatnya, itu pahala bagi pengajarnya, yaitu orang tuanya. Nah, ini pentingnya mengajar kepada orang anak atau istri itu akan kembali pahalanya kepada kita, orang tuanya. Kalau tidak seperti itu, ya dosa. Orang tuanya tidak mengajarkan, tidak mewakilkan kepada ulama, ustadz, maka jika tidak bisa sholat sampai anak itu balik, bahkan tidak sholat, orang tuanya menanggung dosanya. Ya, karena lalai dalam masalah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal imamu, lanjutan hadis tadi, fal imamu seorang pemimpin al-a'zam, pemimpin yang paling besar seperti presiden, raja, au naibuhu atau penggantinya, wakil presiden dan sebagainya. Ra'in adalah pemimpin, fahuwa waliyun alaihim, seorang kepala di dalam suatu negara. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan diminta pertanggungjawaban jawab dari setiap rakyat yang dia pimpin. Hal ra'a huquqahum aula, tanggung jawabnya apa? Apakah dia sudah menunaikan hak-hak rakyatnya atau belum? Nah, ini yang paling ditakuti orang-orang soleh dalam kepemimpinannya. Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap malam ketika beliau menjadi khalifah selalu berkeliling mencari jangan sampai ada rakyatnya yang lapar, mencari jangan sampai ada rakyatnya yang kekurangan. Sampai dia lewat satu kampung mendengar ada bayi nangis, suara bayi menangis. Kemudian dia dekati rumah itu, dia ketok pintunya, ternyata itu rumah seorang janda punya anak yatim. Dan anak yatim ini belum makan karena memang miskin. Ditanya ibunya, kenapa Anda tidak kasih makan sama anak? Ya, saya tidak punya makanan. Saya ini hanya bisa berbohong sama anak saya. Saya panaskan tungku ini, padahal di situ tidak ada nasinya, tidak ada berasnya. Anak saya menangis karena memang lama menunggu saya ini. Mendengar itu, melihat itu, Sayyidina Umar langsung datang ke Baitul Mal, memikul sendiri satu misalkan karung gandum besar, diberikan langsung kepada ibu janda yang punya anak yatim ini. Ini seorang pemimpin nanti ditanya. Bahkan Sayyidina Umar berkata, kalau ada dalam ujung kerajaan di ujung kota Madinah itu ada satu hewan, misalkan kambing yang mati karena kelaparan, maka Umar ini akan diminta pertanggungjawab nanti di akhirat. Nah, itu hanya hewan saja. Bagaimana dengan rakyat yang dia pimpin sampai kelaparan? Padahal bisa diupayakan sebenarnya. Nah, ini membuat banyak di zaman itu menolak menjadi pemimpin.
Ya, dulu setelah Rasulullah meninggal tidak ada yang mau jadi pemimpin umat Islam, kecuali harus dipaksa. Seperti Sayyidina Abu Bakar itu dipaksa untuk jadi pemimpin. Sayyidina Umar itu tanpa pilihan, memang mereka dipaksa, dipilih untuk memimpin umat Islam, bukan mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, karena tanggung jawab yang akan mereka pikul ini nanti akan dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ya dia tidak bisa memberikan hak-hak rakyatnya, ini lebih lagi bahaya. Dikatakan yaumun min imamin adil, satu hari dari pemimpin yang adil itu afdalu min ibadati sittina sanah, lebih afdal daripada ibadah 60 tahun kalau pemimpin yang adil. Nah, mafhumnya, konotasi daripada hadis ini, kalau satu hari pemimpin yang zalim, maka itu siksanya lebih daripada 60 tahun dia berbuat kezaliman. Ya, karena efek yang dirasakan ini bukan hanya pribadi dia, tapi kepada seluruh rakyat yang dia pimpin. Kezaliman itu akan dirasakan seluruhnya. Maka beda. Kalau itu berpengaruh pada diri sendiri mungkin tidak masalah, tapi kalau sudah pengaruh kepada orang banyak, nah ini akan memberatkan siksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrajulu, dan seorang laki-laki, ra'in, menjadi pemimpin, fi ahlihi, dalam rumah tangganya, ai zaujatihi wa ghairihi wa ghairiha, daripada istri atau selain istri, anak-anaknya. Wahua, dan dia seorang laki-laki itu mas'ulun an ra'iyatih, akan diminta pertanggungjawab daripada keluarganya. Hal wafahum hukukahum, apakah laki-laki itu sudah menunaikan hak-hak mereka, istri dan anak-anaknya, min kiswatin, daripada pakaian, wa nafaqatin, dan nafkah, wa ghairihima, dan selain keduanya, kahusnil usyratin awla, seperti bagus di dalam bergaul dengan anak istri apa tidak. Nah, ini tanggung jawab seorang laki-laki ini, pasandang, pangan, dan juga masalah di dalam mengatur rumah tangganya. Kalau dia memang orang biasa, ya beli pakaian yang biasa saja, tidak ada masalah. Dan keluarga ini sebenarnya tidak menuntut untuk pakaian yang mahal, untuk makanan yang nikmat. Yang penting itu sudah jujur, laki-lakinya jujur kepada anak istri, akan menyadari memang ya dapatnya segini, kita harus nerima. Tapi yang paling penting yang harus dilakukan kepada anak istri ini dalam masalah mengatur rumah tangganya, ini yang paling penting. Nah, kita harus mengusahakan dalam rumah tangga ini ada nuansa islami, baik sholat berjamaah di rumah, mungkin satu waktu mengaji bersama, atau membaca kitab-kitab kalau kita bisa, atau membahas daripada ilmu-ilmu agama. Jangan kita aktif di luar dalam masalah kajian, tapi tidak pernah sekalipun di rumah kita menasehati daripada anak istri. Ini akan salah, bertolak belakang daripada yang seharusnya kita laksanakan itu kepada anak istri kita dulu. Kalau anak istri sudah, maka yang lain itu tambahan. Ya, karena anak istri hukumnya fardu ain. Tapi untuk orang lain itu hanya sunnah atau fardu kifayah saja. Jangan sampai mengalahkan yang sunnah atau yang fardu kifayah dengan yang fardu ain. Wal mar'atu, dan seorang perempuan, ra'iyatun, itu juga pemimpin, fi baiti zaujiha, dalam rumah suaminya. Pemimpin apa? Bi husni tadbiril ma'isyah, dengan bagus dalam mengatur belanja. Nah, istri yang bagus itu dia pandai mengatur uang belanja. Oh, dapat belanja 20.000, bagaimana caranya bisa
masak dengan uang 20.000 ini tanpa harus menuntut lebih banyak lagi. Oh, mungkin saya harus masak tempe tahu cuman dengan bumbu yang berbeda dari biasanya. Dia harus pandai dalam mengatur nafkah yang telah diberikan suaminya. Karena ada kadang-kadang itu diberi nafkah berapapun masih kurang sama suaminya. Dikasih nafkah 50.000 kurang, tambah 100.000 juga kadang-kadang masih kurang. Kenapa? Dia membeli hal-hal yang tidak penting, yang tidak dibutuhkan dalam rumah tangga. Misalkan ada orang penjual baju keliling, tiba-tiba dia membeli baju atau make up yang tidak dibutuhkan. Seharusnya uang itu untuk belanja sembako, justru diberikan make up, lipstik, diberikan bedak. Akhirnya belum masak sudah habis uangnya. Nah, masa suaminya disuruh makan lipstik itu kan tidak mungkin ya. Disuruh makan bedak ya muntah. Maka itu harus cari diajarkan juga istri itu mengatur uang belanja yang tepat. Kalau sudah bisa diserahkan, kalau istri tidak bisa jangan diserahkan. Suami yang harus belanja. Ya, agar tidak sampai merugikan hak-hak yang lain, anaknya belum bayar sekolah misalkan, atau belum beli buku, sehingga lebih selamat uang belanja ini kalau dipegang sama suami daripada dikelola istri yang tidak pandai di dalam mengatur uang belanja rumah tangga. Nah, sampai begitu Islam dalam mengajarkan bab rumah tangga ini harus tanggung jawab semua, tidak hanya suami saja, istri juga harus tanggung jawab mengatur dalam nafkah keluarganya, dalam masalah pengaturannya. Wan nushi lahu, dan juga istri wajib menasehati kepada suami kalau suaminya salah. Nah, suami yang salah bukan berarti didiamkan, tetap diingatkan. Suami subuh belum bangun, ya harus dibangunkan, tapi dengan cara-cara yang adab, yang sopan. Tidak boleh dibiarkan suaminya tidak bangun sampai siang. Nah, ini berarti istri yang tidak cinta dengan suami. Dibiarkan suaminya nanti disiksa di neraka, dia tidak mau peduli dengan suaminya. Nah, ini istri yang kurang cinta dengan suami. Wasyafaqati, dan juga dengan rasa sayang kepada suami. Ya, sayang ini harus ada sampai akhir, dari awal menikah sampai akhir menikah tidak boleh hilang rasa sayang istri kepada suaminya. Ya, karena itu harus dijaga, sayang kepada suami, sayang kepada istri ini harus dijaga. Jangan sampai dulu masih muda, masih tampan, masih gagah, sayang sama suami, tapi sekarang sudah tua, banyak sakit, terus tidak mampu lagi, tenaganya seperti dulu, tidak terima, ingin cari yang seperti orang-orang muda. Akhirnya na'udzubillah memiliki pria idaman lain, walaupun itu tidak terjadi perselingkuhan, tapi mengidolakan, mengidamkan suami selain suaminya, ini hukumnya haram, dosa besar. Nah, bagaimana seperti itu? Ya harus semuanya didasari karena Allah. Saya menikah dengan suami ini ditentukan, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya cinta ini bukan karena fisiknya, bukan karena materinya, tapi karena ini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ cinta ini tidak akan pernah ya kendor, tidak akan hilang. Wal amanati, dan amanat, seorang istri harus amanat. Nah, amanat ini berat. Amanat itu termasuk tidak boleh menceritakan kekurangan suami kepada orang lain. Misalkan suami tidurnya mengorok keras, jangan sampai diceritakan kepada
tetangganya, kepada saudaranya, itu termasuk tidak amanat. Karena dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasun lahun. Hunna libasul lakum, mereka perempuan itu menjadi pakaian yang menutupi kekurangan tubuh kamu, wahai laki-laki. Wa antum libasun lahun, dan kamu juga pakaian yang harus menutupi kekurangan istri. Kekurangan apapun pada pasangan ini jangan pernah disampaikan kepada saudara, teman, apalagi ke dunia maya. Ya, diceritakan lewat medsos. Nah, ini seluruh dunia tahu kalau suaminya ngorok. Ya, seluruh dunia akan tahu bahwa istri suaminya atau pasangannya punya punya kekurangan. Maka ini dosa besar, dan itu termasuk istri yang tidak cinta dengan suami. Cinta itu adalah menerima plus dan minusnya, kelebihannya diterima, kekurangannya juga harus siap diterima. Tidak ada orang itu bagus semuanya, pasti ada positifnya, sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau orang itu dewasa, orang itu sudah mengerti dengan konsekuensi menikah, ya dia syukur dengan kelebihan suaminya, di sini bersyukur. Adapun kekurangannya dia bersabar, karena semua orang punya kekurangan. Kalau dia tidak pandai, tidak mengerti daripada konsekuensi, dia tidak akan terima dengan kekurangan. Wah, suami saya kurang begini. Nah, tidak ada orang itu yang sempurna di dunia kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau perempuan atau suami yang sempurna, tidak mungkin cari istri yang biasa-biasa, ya, karena dia punya harga tinggi. Tidak mungkin cari yang orang biasa-biasa gini. Ya, makanya kalau kita merasa banyak kekurangan, pasangan kita lihat banyak kekurangan, ya sudah, terima saja. Itu namanya amanat, tidak cerita-cerita kekurangannya. Suaminya kasih belanja berapa, jangan pernah diceritakan sama orang lain. Kasih belanja 10.000 diceritakan, ya, suami saya sekarang ini sepi bekerjanya, nggak boleh cerita itu. Itu termasuk hal yang membuat suaminya tidak suka, ya. Harusnya sudah kita sabar, seperti dicontohkan siapa? Istri-istri Rasulullah SAW. Istri-istri Nabi itu bukan orang yang gemerlap harta, bukan. Mereka itu seperti Rasulullah, kadang makan, kadang tidak makan, sama. Kalau Nabi tidak makan, ya otomatis istrinya juga tidak makan. Tidak mungkin itu akan berbeda. Tapi istri-istri Rasulullah tidak pernah cerita sama siapapun. Kalau kita bicara hadis, dari cerita-cerita, tidak pernah ada satupun istri Rasulullah, istri Nabi Muhammad yang pernah cerita masalah kekurangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu pelajaran penting, jangan sampai istri menceritakan kekurangan suami kepada siapapun. Itu termasuk istri yang tidak amanat. Wa hifdzi nafsiha, dan istri itu harus tanggung jawab dalam menjaga dirinya. Ketika suami tidak ada, jangan sampai membuka peluang kepada laki-laki yang bukan mahram kepada dia. Walaupun itu hanya sekedar chatting, jangan. Walaupun itu hanya sekedar berbicara biasa, apalagi sampai bertamu masuk ke rumah tanpa ada suami di rumah. Ini haram hukumnya. Siapapun yang bukan mahram dengan perempuan tadi, jika suami tidak ada di rumah, tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah tanpa izin suaminya. Nah, ini harus dijaga oleh istri. Jangan sampai berani-berani membuka peluang kepada laki-laki yang bukan mahram. Pasti itu dampaknya minimal akan terjadi cekcok, cemburu, akhirnya sampai
ya perpisahan, talak, naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang hal-hal seperti ini tidak dipikir panjang sama seorang istri. Ya, dia memasukkan atau ngobrol dengan laki-laki dianggap biasa. Padahal kadang-kadang suami ini juga waktu itu emosi, cemburu. Kalau sudah seperti itu bisa langsung jatuh kalimat talak, naudzubillah min dzalik. Wa malihi wa atfalihi, dan istri menjaga harta suami dan juga anak-anak suami. Ini penting, seorang istri itu harus menjaga anak. Jangan sampai punya anak ditinggal kerja. Jangan sampai punya anak ditinggal shopping kemana-mana. Padahal yang wajib itu adalah menjaga anak. Maka dalam rumah istri harus mengkontrol anaknya sudah sholat apa belum kalau suaminya tidak di rumah. Anaknya sudah mengaji apa belum hari ini, harus kontrol. Lebih mengontrol kepada anak daripada mengontrol yang lainnya. Ini memang harus diingatkan oleh seorang suami. Kalau saya tidak di rumah, kamu harus ingatkan subuh anak-anak harus sudah diajak sholat, ya zuhur, terus seperti itu. Juga masalah ngaji jangan sampai lepas, ya. Kalau sudah diingatkan berarti tanggung jawabnya seorang suami lepas, tinggal tanggung jawab itu beralih kepada istrinya. Harta juga sama, seorang istri tidak boleh sembarangan mengeluarkan harta suami. Dalam hadis itu ada memberikan uang kepada pengemis dengan harta suami tanpa izin, ini hukumnya haram bagi istri. Maka suaminya dapat pahala sedekah, tapi istrinya mendapatkan dosa khianat kepada suaminya, tidak izin, ghasab. Maka suami yang bijaksana hendaknya yang mengizinkan hal-hal yang kecil istrinya untuk memberikan kepada keluarganya, kepada pengemis, kepada orang-orang tetangga yang butuh, supaya istri tidak terkena dosa. Dan istri seharusnya minta izin kalau ada pengemis, ada saudara saya yang lagi butuh atau apa, mohon untuk saya bantu. Nah, ini supaya tidak ada saling masalah dalam pasangan suami istri dan akan saling mendapatkan pahala. Istri dapat pahala sedekah, suami yang hartanya dipakai sedekah juga mendapatkan pahala sedekah yang sama. Kemudian wahia mas'ulatun an ra'iyatiha, dan perempuan ini istri akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Daripada anaknya tadi, kalau anaknya misalkan tidak sholat, pulang sekolah tidak langsung pulang atau kemana, nah istri yang harus bertanggung jawab di akhirat nanti. Selain orang tua laki-laki, juga orang tua perempuan yang harus bertanggung jawab. Ya, makanya berat kalau seorang istri juga bekerja di luar, suami juga bekerja di luar rumah, anak ini tidak ada kontrol sholat apa belum, dia berbuat dosa apa tidak, maka di akhirat kedua-duanya orang tuanya ini akan susah menanggung dosa-dosa yang dilakukan anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Memang dalam Islam diatur laki-laki yang di luar rumah untuk mencari nafkah, perempuan yang di dalam rumah untuk mengatur anak dan harta suaminya, supaya saling berbagi tugas dan sama-sama baik dalam menjaga ibadah kepada Allah. Tapi kalau sudah dilepas kewajiban oleh seorang istri menjaga anaknya, nah ini memberatkan juga pada suami nanti di akhirat. Walaupun kerjaan itu gajinya besar, jutaan rupiah, miliaran misalnya, cuman di akhirat tetap akan merasa rugi karena tuntutan dosa-dosa dari anaknya tadi. Na'udzubillah min dzalik.
Wal khadim ra'in fi mali sayyidih, dan khadim pembantu ini adalah pemimpin dalam harta tuannya, majikannya. Khadim itu termasuk pegawai pelayan atau pekerja. Nah, dalam bekerja di perusahaan atau ikut orang, kita harus amanah. Jangan sampai misalkan mengambil barang yang di tempat pekerjaan kita padahal itu bukan milik kita, atau melakukan hal yang di luar amanat. Ya, misalkan dia disuruh masuk on time jam 7 tapi dia seenaknya masuk jam 9, jam 10. Nah, ini dia tidak amanat kepada majikannya, bosnya atau atasannya. Nah, itu bihifdhihi wa tadbiri maslahatihi, dengan menjaga harta dan mengatur kemaslahatan dari pekerjaannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan diminta pertanggungjawab daripada yang dia pimpin. Hal wafa bidzalika aula, apakah dia menunaikan pekerjaannya ini dengan benar apa tidak? Ya, ini setiap pegawai, karyawan atau bawahan ini juga ada tanggung jawabnya terhadap pekerjaan yang diamanati oleh atasannya. Kalau dia benar, ya di samping dapat gaji akan dapat pahala karena melaksanakan amanat. Tapi kalau dia salah akan mendapatkan dosa. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, maka setiap kalian ini pemimpin dan akan diminta pertanggungjawab dari apa yang dia pimpin. Wal fa'u jawabu syartin mahdhuf. Ini dalam ilmu nahwunya fakullukum itu adalah jawab dari kalimat syarat yang dibuang. Wa dakhala fi hadzal umum al munfarid, termasuk masuk ke dalam kata-kata umum ini pemimpin itu tidak harus yang memiliki anak buah. Ya, termasuk orang yang masih single, yang jomblo ini adalah pemimpin. Alladzi la zauja lahu wala khadim, yang tidak punya pasangan, yang tidak punya pembantu. Dia termasuk pemimpin. Nah, kok bisa orang yang sendiri belum menikah dikatakan pemimpin? Fa innahu yasduqu alaihi, karena sesungguhnya benar bagi dia annahu ra'in fi jawarihi, dia itu pemimpin bagi anggota badannya. Dia memimpin matanya untuk melihat apa mata ini, memimpin telinganya, memimpin lisannya, tangannya, kakinya, melakukan apa dalam kehidupannya. Jadi walaupun belum menikah itu sudah harus bertanggung jawab kepada matanya sendiri. Ya, dikatakan al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuhum aydihim tasyhadu bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari kiamat, Allah akan menutup, mengunci mulutnya dan akan berbicara, menuntut kepada dia tangan-tangan dia dan kaki-kaki dia untuk menjadi saksi maka yaksibun, dengan apa yang mereka telah perbuat di alam dunia. Jadi dia pun harus tanggung jawab kepada tangan, kakinya, matanya dan semuanya. Hatta sehingga ya'malal ma'murat, dia melaksanakan perintah-perintah Allah, wa yastanibal manhiyat, dan menjauhi larangan Allah. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ini hadis yang mencakup semuanya. Tanggung jawab ini ketika kita sudah balik, maka akan bertanggung jawab kepada diri kita, mata kita, telinga kita, semuanya. Bertambah dengan menikah, tanggung jawab juga dengan istri. Punya anak satu akan berlebih tanggung jawabnya. Punya anak dua, maka semakin banyak anggota keluarga kita, semakin berat tanggung jawab kita di akhirat.
Itu dari sisi negatifnya. Cuman dari segi positifnya, kalau kita ibadah sendiri ini ya tidak ada tambahan lagi. Kalau kita sudah menikah itu ada tambahan pahala dari istri yang kita nafkahi. Berkat nafkah kita dia jadi sholatnya semangat, dia bisa membeli sejadah dan semuanya dari harta kita, maka itu pahalanya juga pada kita. Punya anak satu, anak tadi sholat, mengaji, berkat kita yang mengajikan, berkat kita yang mengajarkan ke madrasah, pahalanya juga tambah bagi kita. Terus semakin banyak keluarga yang kita jadikan dia orang-orang soleh solehah, pahala kita juga semakin banyak. Nah, ini seimbang antara pahala dan dosa. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pula potensi pahala dan juga potensi dosanya. Nah, ada pertanyaan, karena dikatakan makruh menikahi perempuan yang sangat cantik, tapi dalam hadis Nabi kita ini dianjurkan menikah dengan perempuan yang sempurna dengan 4 kriteria: agamanya, hartanya, kecantikannya, dan juga keturunannya. Apakah ini ada kontradiksi, pertentangan antara hadis ini dengan kemakruhan tadi? Sebenarnya kita melihat contoh langsung, yaitu Rasulullah SAW. Nabi sendiri menikah juga dengan Siti Aisyah. Nah, dikatakan Siti Aisyah ini perempuan yang sangat cantik, Humairah, yang putih kemerah-merahan. Dan tidak ada sebenarnya dalam kategori mencari pasangan itu harus yang jelek, tidak. Artinya memilih perempuan yang cantik itu diperbolehkan, mubah saja. Ada warning, yang sangat cantik itu baru agak ada kemakruhan. Apakah dalam memilih pasangan kita tidak boleh mengkategorikan yang cantik? Ya boleh, tadi itu tidak ada masalah, asalkan tidak ada dampak dari kecantikan ini yang berpengaruh pada ketegasan seorang laki-laki, pengaruh pada fitnah yang terjadi di sekitar lingkungannya. Ini harus bisa dihindari. Nah, kalau Rasulullah SAW menghindari itu dengan cara memakaikan niqab, cadar, sehingga kecantikan istri itu tidak bisa dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Dan juga di samping memberikan penutup, memberikan ilmu dan wawasan kepada seperti Siti Aisyah. Dengan ilmu dan wawasan dia menjadi sadar bahwa kecantikan itu bisa seperti pedang yang bermata dua. Kalau digunakan untuk yang benar fisabilillah dapat pahala besar, tapi kalau digunakan untuk membegal juga dosanya sangat besar. Ya, Bu, sama kecantikan itu kalau dipakai untuk syukur kepada Allah telah diberikan wajah yang cantik, sehingga dia bisa aktivitas ini dengan rasa percaya diri tanpa melakukan yang haram, itu dapat pahala besar. Tapi kalau diumbar kecantikannya hanya untuk membuat ya pesona-pesona, nah ini malah bisa jadi dosa yang besar. Ya, maka suami dalam memilih pasangan itu boleh memilih yang cantik untuk menambah rasa cinta. Ya, guyonannya itu kalau kita dapat istri yang cantik tetap nafkah, dapat istri jelek juga wajib nafkah. Ya mending milih yang cantik walaupun kita harus ngasih nafkah. Kan bandingannya seperti itu. Jelek kasih nafkah, cantik ya mending yang cantik kasih nafkah. Nah, cuman jangan jadikan kecantikan ini yang utama, karena cantik itu akan berubah dengan usia, akan bisa pudar dengan emosi. Kecantikan itu tidak akan tampak kalau ketika kita emosi. Nah, maka yang paling penting agamanya. Cantik itu kelebihan dari Allah, kita tambah bersyukur dapat istri yang cantik. Tapi kalau
yang paling penting adalah agamanya dan akhlaknya. Itu boleh. Kalaupun tidak dapat istri yang cantik ya harus sabar. Bukan hanya cantik itu yang jadi prioritas kita, tapi ilmu dan agamanya, akhlaknya. Kalau belum cantik ya belikan bedak yang mahal. Ya ajak ke salon biar dia cantik. Ya, semuanya itu dengan uang bisa diupayakan. Ya, cuman akhlak, agama tidak bisa diupayakan dengan uang. Itu pentingnya akhlak dan agama ini untuk kriteria memilih pasangan. Cantik atau jelek itu bukan prioritas. Kalau dapat cantik banyak bersyukur, dijaga, jangan sampai dinikmati orang lain. Kalau dapat yang jelek ya bersabar. Insya Allah kalau sabar itu diganti dengan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa bidadari di surga. Nah, ini semoga membuat kita tidak takut daripada tanggung jawab. Yang penting kita memiliki ilmu dan juga memiliki panduan-panduan orang-orang yang bisa menuntun kita dalam menapaki rumah tangga ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, karena ada lagi hadis yang panjang, mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.